sentuh 3 orang ya. Tanggapan Ustadz gimana? Baik, pertama kita mintakan ampun kepada Allah agar Vina dan siapapun yang menjadi korban pembunuhan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan semua arwah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita doain mudah-mudahan di alam kuburnya tenang, gak gelisah dan diterima oleh bumi sepenuh-penuhnya, oleh Allah juga sepenuh-penuhnya insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya mudah-mudahan dengan di-up-nya lagi lewat film, lewat kemudian kekuatan netizen, mudah-mudahan tertangkap tuh ya yang belum ketangkap. Selama emang benar-benar tersangka. Artinya jangan sampai bukan, ini masalah juga kalau bukan kan. Ya memang haknya orang tersebut kalau memang bukan pelaku gitu. Tapi kalau memang pelaku, saya kira 8 tahun bebas tuh kelewatan sih. Ya. Viral nih Ustadz Hmm. tentang atau seperti apa? Baik. Bismillah, persoalan fikih sih pastinya debatable. Kalau persoalan fikih pastinya ada peluang untuk perbedaan pendapat. Terus di persoalan fikih juga ada banyak sekali kemudahan dan keringanan. Seperti kalau sudah terlanjur dikubur, ya mau diapain? Tinggal kemudian diadakan selamatan, diadakan doa-doa agar tidak ada penghalang sama sekali. Tapi memang di kalangan keluarga kami sendiri, di keluarga besar Al-Mansuriyah dan di pesantren Darul Quran, bila kemudian ada jenazah yang punya gigi palsu, segala sesuatu yang palsu-palsu itu diusahakan dikeluarin, tidak ikut ditanam. Tapi sekali lagi ini persoalan fikih. Ada yang derajatnya sampai haram, ada yang derajatnya cuman makruh, ada yang derajatnya nggak apa-apa. Masing-masing nanti punya pandangan dan pendapat serta dalil. Yang sampai haram itu contohnya seperti apa Ustadz? Ya misalkan menggunakan barang yang palsu tapi dari barang-barang najis. Bisa juga, misalkan ya apalah, nggak ngerti kan gitu. Susuk terus apa? Ya itu salah satu contohnya susuk gitu. Tambahin benang-benang apa gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, gimana kalau dengan gigi palsu? Ya tadi saya bilang itu ada pendapat-pendapat yang memang beda-beda, beda-beda ya. Ustadz, tapi kalau misalnya dalam pernyataan keluarganya dia mengatakan dia tidak bisa buka pintu, tidak bisa masuk karena pengen dibukain yang tadi gitu. Apa memang ada dalam dalam apa? Dalam Ya alam barzah case itu memang ada seperti itu dalam. case yang kebawa mati kan nggak cuman Vina. Case yang kebawa mati kan banyak banget yang nggak nggak kedeteksi tapi ikut ketanam di alam kubur, eh, berbagai barang atau benda palsu ya. Dan ya artinya ya ini ya tadi kembali kepada perdebatan itu lagi gitu. Dan menurut saya sih kalau emang ada kemampuan dari keluarga, toh menggali kubur itu bukan sesuatu yang sulit gitu. Ya memang ada biaya pastinya gitu. Tapi saya kira bisa minta sama produser tuh kan booming tuh. Belum berapa hari udah 2 juta. Ya udah minta aja sama dia gitu kan. Tapi sudah dibongkar ternyata Ustadz. Oh Maksudnya sudah. sudah dilakukan untuk membuka itu karena permintaan dari Oh, Masya Allah kalau emang begitu kan nyenengin si arwah juga. Jadi tenang dah tuh. Dan pelajaran buat yang masih hidup agar memberi pesan kepada yang keluarganya, jaga-jaga kalau ada apa-apa ada yang tahu dan bisa melepaskan. Karena bukan cuma di alam kubur, perbuatan-perbuatan yang mengandung sihir misalnya, itu akan nyusahin sakratul maut. Ya misalkan dia amit-amit masang susuk yang asalnya dari bukan kecantikan biasa ya, tapi dari alam yang berbeda, kekuatannya alam setan, alam jin itu, alam sihir, alam roh. Nah, kan ini nyusahin nyusahin sakratul mautnya. Nah, kalau kemudian keluarganya tahu kan bisa dilepas duluan gitu. Tapi kalau memang didatangi di alam mimpi itu bisa benar terjadi Ustadz atau gimana? Apa memang dia terbawa Bila di alam barzah? bila datangnya terus-menerus mungkin benar. Tapi kalau datang cuma sekali sih kalau kata guru saya itu mah bunga tidur aja gitu. Tapi emang luar biasa ini alam mimpi ini kan menjadi titik temu antara alam arwah dengan alam kita gitu. Itu sampai sekarang juga dunia Hollywood kan juga nyari tahu dan memfilmkan gitu kan. Dan Pecahkan ya? belum dan
ahli-ahli teknologi juga masih menjadikan ini sesuatu yang menantang untuk bisa nggak sih disengaja gitu, bisa nggak sih dibuat memang direncanakan gitu. Gue mau tidur, gue mau mimpi ketemu si fulan gitu, atau gue mau main kemana gitu. Harusnya sih bisa, karena kan ini cuma stimulan otak. Tapi memparalelkan dengan dunia lain, saya kira ini masih berupa tantangan. Bukan nggak mungkin bisa. Tapi ada tertulis di Al-Quran. Ya banyak, misalkan cerita tentang penyembelihan Yusuf kecil, putra Yakub ya. Dan beliau ya kan ini arafil manam, kata Ismail putra Nabiul Ibrahim, ini arafil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, ayahmu nih mimpi. Nah, kemudian juga Yusuf kecil putra Yakub yang bermimpi ngelihat ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aitum lisajidin, ngelihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud. Itu mimpi juga, yang kemudian hari mimpi itu dilaksanakan dan terjadi. Tapi kan mimpi siapa kan begitu. Ya kalau semua orang mimpinya lalu pada ngomong, oh gue mimpi gue, ya gawat juga kan bila mimpi dijadikan kebenaran. Maka mimpi itu yang jadi kebenaran dalam Islam dinamakan ru'yah shadiqah. Ru'yah shadiqah ini harus dari orang-orang yang juga trusted, nggak bohong orangnya. Misalnya gini, kita ngelihat ada emak-emak yang selama ini ngomongnya jujur bener, tiba-tiba dikasih mimpi, terus dia datang ke keluarga kita, tapi kita tahu dia ini bener, dia amanahin emas orang aman, arisan juga aman, nggak ada riwayat bohongnya. Ya kita bilang coba doa lagi, barangkali ntar datang lagi petunjuk lain gitu. Tapi kalau tiba-tiba orang-orang beleguk gitu ya, tiba-tiba ngomong gitu, gue mimpi bapak lu mesti ngasih rumah ke gue gitu. Ya elah. Nah, ada juga netizen yang berkomen begini, Seth. Ah, gini hari masih aja percaya gituan. Nah, Oh, mimpi ini juga menjadi salah satu jalur riwayat, baik itu wahyu maupun juga amalan-amalan. Dan ketemu Rasul apa? Pasti mimpi kan? Ya walaupun ada yang meyakini, ada yang yaqozotan namanya, ada al-manamu, ada yang fil manami, ada yang yaqozotan. Yaqozotan tuh sadar banget, nggak mimpi. Tapi ada yang emang fil manam, rata-rata fil manam. Nah kalau ini nggak diakui, berarti nggak ada dong hadisnya. Bertemu sama Rasulullah, kan begitu. Ya, terus jangan lupa, mimpi kan menjadi tanda baliknya seseorang juga. ya, Mimpi basah. Jadi ada yang mimpi itu. ya, boleh percaya, boleh tidak. Ya boleh. Yakini sepenuhnya. Ya terutama jika jelek. Kalau jelek ya jangan diyakini. Tapi kalau baik yakin aja. Oke. Harapan Ustadz dengan persoalan ini yang Baik. masih berlarut-larut. Harapan saya adalah pembunuh Vina yang sisanya ketemu dan menjadi ibrah buat yang lain agar tidak pernah membunuh orang lain. Nah, sekarang ini menggawat. Kemarin aja baru ada anak umur 22 apa 25, masa ngebunuh emaknya umur 43 gitu pakai garpu tanah. Ya Allah. Ya Allah, pakai garpu tanah loh. Terus ada seorang bapak kesel sama bininya ngebunuh 4 anaknya. Ada tante yang pengen kalung ponakannya dibunuh juga, lehernya dipenggal. Ada lagi yang cuma diingetin doang, ditegur, ini baru dipel. Emosi masuk mobil, ngambil pisau, bunuh. Ya Allah. Jangan sampai lah kita kehilangan yang kehilangan kasih sayang itu, termasuk ke binatang. Belum lama kita juga dihebohkan sama anjing yang dipukulin, sekaratnya sehari lagi. Saya ikut nangis tuh waktu. Nah iya, nah apalagi yang terjadi di Gaza kan, membunuh sampai puluhan ribu orang. Kayak apa itu dosanya. Baik, terima kasih.